sesungguhnya kita ini lagi bersafari. Mulai ketika Nur Muhammad anjir ke alam ruh, ke alam rahim, terus kemudian ke alam dunia, kita lagi sedang bersafari. Silaturahmi adalah tebaran rohim, tebaran cinta kasih. Kita akan menemukan diri kita ketika kita mampu mencintai sesama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Billahi ta'ala. Ibu-ibu, bapak sekalian, Mas Ori ini wajah dari apa? Wajah dari peninggalan guru kami, Raden A.A. Surkasa. Beliau yang kebetulan secara semesta itu mendapat bendera dan wajah untuk menyampaikan nilai-nilai dari guru kami. Ini saya tak ngutip salah satu penyair masa lampau. Wahai jiwa-jiwa yang lagi mencari cintanya, yang melakukan perjalanan-perjalanan di dunia ini untuk menemukan yang engkau cari. Engkau telah bertemu dengan materi, tetapi engkau tetap gundah. Engkau telah bertemu dengan pemahaman, tetapi engkau tetap galau. Engkau bahkan telah menemukan pasangan hidupmu, istri atau suamimu, kecuali Mas Ori, Mas Eda. Menemukan pasangan hidupmu, tetapi kenapa engkau masih galau? Engkau sudah berkarya, tetapi kenapa engkau masih bingung? Karena sesungguhnya yang engkau cari adalah aku, karena Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian Mas Ori mendapatkan ilham Mas Haidar dan Mas Iril, Mas Arif dan Mas Dio mendapatkan ilham untuk menamakan hal ini sebagai safari silaturahmi sinergi, itu juga menurut kami bukan tanpa kebetulan. Sesungguhnya kita ini lagi bersafari. Mulai ketika Nur Muhammad anjir ke alam ruh, ke alam rahim, terus kemudian ke alam dunia, kita lagi sedang bersafari. Kita lagi melakukan perjalanan luar biasa untuk menuju pulang, kata Mas Ori Kang Wibi. Pulang kemana? Ke kampung halaman kita. Pulang kemana? Ke Sangkan Paraning Dumanti. Di dalam perjalanan kita ini kan bagian dari kerinduan panjenengan untuk menemukan jalan pulang. Gandeng opo gurung tenang, gandeng sopo gurung tenang, gandeng sopo gurung tenang. Maka Anda berkumpul di sini bukan, pertanyaannya sederhana. Apakah Anda kumpul di sini karena Mas Ori? Apakah Anda berkumpul di sini karena wajahnya yang pas-pasan? Apakah Anda berkumpul di sini dengan kalimat-kalimatnya yang menjelaskan? Sesungguhnya yang jenengan tangkap bukan kalimat, tetapi pesan di balik kalimat itu sendiri. Ada kerinduan yang mendalam di dalam cahaya diri sampean, di nurun ala nurin sampean itu lagi merindukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Maka akan dibedah nanti perlahan-lahan untuk menemukan dirinya. Kemudian kenapa silaturahmi? Silaturahmi bil makna nanti mohon kepada Al Ustadz Al Mukarram Wibi untuk kalau ada salah-salahnya. Dan ini tetap terus. Silat kenapa perjalanan kita sampai ke alam dunia ini sekarang, dan kita hanya sadar masih dengan kesadaran yang saya sendiri deh, saya sangat rendah, yang kita anggap bahwa diri kita adalah tubuh fisik ini. Maka sesungguhnya silaturahmi adalah tebaran rohim, tebaran cinta kasih. Kita akan menemukan diri kita ketika kita mampu mencintai sesama. Tetapi kita tidak akan bisa mencintai sesama, kita tidak akan bisa memohon izin untuk mencintai Sang Maha Perkasa kecuali kita mencintai diri sendiri. Bagaimana caranya mencintai diri sendiri? Maka dibedah oleh Mas Ori, oleh Kiwibi, tubuh fisik. Apakah tubuh fisik ini yang perlu dicintai? Iya, tapi dengan kadar dan ukurannya. Apakah pikiran ini yang perlu kita cintai? Iya, dengan kadar dan ukurannya. Apakah kemudian spiritual kita yang kita cintai?
Iya, dengan kadar dan ukurannya. Sampailah kepada apakah cahaya yang harus kita cintai untuk menuju Sang Maha Cahaya. Dibutuhkanlah sinergi, keterhubungan, katanya. Anda datang jenengan semua datang ke sini, dorongannya itu kan hampir tidak bisa dibicarakan. Rene nang Jogja atau Solo, Magelang, kuyo mergopo, yuk gak jelas. Coba tanyakan. Pokoknya ada sesuatu yang memanggil-manggil di dalam diri kita untuk mendorong kita ke sini. Yora kubruan juga, ono sing colongan tok, tetapi sesungguhnya kesadaran sampean sudah naik, tidak lagi di tubuh fisik ini, tetapi gurung cetok ngoten mawon, gurung cetok, gurung jelas. Yes, masih teko ambek sepedang pancal, yono imang sing bensin leren utang bojone yono teko kene iki Mang. Yono si leren pamit-pamit rodok dipecoconi yono, tapi tetap saja datang. Nah, maka kedatangan panjenengan ke sini itu munculnya dari mana, itu yang harus kita teliti, itu yang harus kita amati. Nah, nek ujuk-ujuk urip iki sing penting sangkan paraning dumati. Kita sama-sama tahu bahwa fitrah manusia, kesadaran tertinggi manusia adalah kembali ke jalan pulang, kepada kampung akhirat, karena kita ada makhluk akhirat. Kapan-kapan dia dijelaskan Bibi, sesungguhnya yang mati itu apa, sesungguhnya yang terus hidup itu siapa, kapan-kapan, kinten-kinten. Jadi lek pakai bahasa Malangan kita lek kowe iki lek anjing nganggep awakmu tubuh fisikmu iki awakmu, kira-kira kowe lek mati bisa digebuki apa mbak, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan pikiran spiritual seperti itu. Ya. Masuk kepada apa yang disampaikan Mas Ori tadi, bahwa tubuh kita ini terus berganti. Ya. Setiap 3 tahun kita itu berubah diri kita. Setiap tidur maka ada 18 miliar sel tubuh kita yang mati dan diganti yang baru oleh Allah, dan itu membawa kemurnian, tinggal kita mengisi informasinya seperti apa. Itu tubuh kita. Maka dianalogikan ambil kesama Mas Ori, yen ora mangan yo luwe, yen ora bergerak sikil iki dijarno meneng, ora digawe mlaku suwe-suwe ya abot karepe dhewe. Itulah yang namanya tubuh fisik ini berubah. Contoh, kecuali Mas Ori dan Mas Haidar Iril, yang ini wis rabi, cok tersinggung ri, cok tersinggung ya. Ini nggak ada kula ya, anak kula ternyata. Jadi wong wis rabi, wi ana wedok ora pati padha, ngono ya. Wis ada kemiripan. Nggih napa mboten? Ora sing gak ngomong berarti gak merhatikan bojone lah wis. Itu pasti ada kemiripan. Nah, itulah yang namanya tubuh berubah, sel-sel berubah, saling bersinergi, saling mempengaruhi. Contoh lagi, kalau tadi Mas Ari HP niki gadane jenengan. Apakah HP ini sampean? HP ini jenengan itu lah punya panjenengan nggih. Apakah HP itu sampean? Coba, HP itu apakah sampean atau bukan? Tetapi milik sampean. Lek HP itu tiba-tiba dicekel koncone sama diuncalo glodak, pegel napa mboten? Mangkel napa mboten? Mangkel. Kenapa? Padahal sing loro iki dudu awake. HP niki lho gak sambat, lho awake kok pegel. Itulah masuk dimensi lagi ke alam tubuh pikiran. Itu tubuh pikiran. Masuk lagi ke tubuh Mas. Spiritual. Nah, tubuh spiritual ini sesungguhnya menurut kami bukan terletak di IQ dan EQ, bukan di intelligence quotient dan emotional quotient. Nah, tubuh pikiran itu emosi yang tadi gue lihat tubuh pikiran. Ono bojone WA nambah wong liya mencucu. Ayo pikirannya semua. Ono bojone kekasihnya ada ya, kekasihnya lagi berjalan dengan orang lain, kui pegel, kui pikiran loh ya. Itu rasa, sesungguhnya bukan rasa, itu lebih dalam lagi. Kalau tubuh spiritual, Anda tidak bisa ditenangkan hanya dengan hal-hal fisik. Makanya kadang-kadang pakai nopo niku nggih, cobi sumpek-sumpek enak masalah ngoten nggih. Terus jarene arek nom-nom saiki healing gitu nggih. Nang kafe kira-kira menenangkan enggak?
ya sing mulih tambah sumpek yo ya ampun lek jero banget iki duit kata tak kena bojoku kok tak tak boleh itu ternyata itu bukan jawaban. Terus kemudian kalau untuk mencari ketenangan hanya di wilayah emosional, di wilayah pikiran, maka juga sulit. Sulit pun yang bermain mengatakan ini baik, ini benar adalah pikiran. Nah, ketika panjenengan melihat sesuatu di WA, koyok ini di grup, kalau itu masih berdimensi di pikiran, hanya bermainnya di wilayah pikiran, kita tambah ngeluh. Iki karpe ini, karpe apa pasti akan ada kecurigaan. Iki karpe apa ya? Masuk di tekonan Jogja ya. Ojo riniku mencari pasangannya. Itu tidak jelas. Tetapi tubuh spiritual itu harus melepaskan yang namanya pikiran, harus melepaskan yang namanya emosi. Barulah sampai kalau kata Kiai Wibi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Lah mutmainnah ketenangan ini, keterlepasan adalah jenengan nggak nek mau disampaikan oleh Kiai cara pikirnya mbah kita kan gitu. Kalau yang Islam, saya berbicara pada wilayah saja. Yang Islam, ketika anda sumpok atau ya, sumpok kalau masalah, simpan kan ngoten, sumpok kalau masalah duduk sholat 2 rakaat, pikirlah entah sholawat, entah Allah, jenengan pasti akan merasakan ketenangan. Dan koyok gak duwe utang. Nah, ciri para kekasih Allah ketika panjenengan memandang wajahnya saja, utang-utang koyok lali perkara mulih iling meneh betul lagi. Nah, itu yang namanya tubuh spiritual. Nah, tubuh spiritual ini butuh asupan, butuh makan. Apa makanannya? Yaitu mengingat kepada Sang Pencipta. Ada mengingatnya dengan cara memanggil, ada mengingatnya dengan cara menghadirkan dan mengingat itu sendiri. Itu pikir ada 3, memanggil, mengingat, dan menghadirkan. Nah, level yang pertama memanggil, ya pikir itu. Maka level yang kedua mengingat, seperti yang saya bilang Kiwibi, syukur apa wae sing teko disyukuri, apa wae sing teko disyukuri, apa disyukuri. Yang ketiga menghadirkan adalah keterhubungan diri kita yang terus menerus dengan Sang Maha Pencipta. Kalau tadi ada pancingan dari Mas Ori bahwa segala sesuatu di ruhani, ya kan maksudnya beripun rokokan ya tadi rokokan ketika sambil menyadari nafas Allah, maka rokok ini kita ajak meruhaniyah, rokok ini kita ajak untuk hadir kehadirat Sang Maha Pencipta. Nah, maka diajarkan oleh Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa ya Allah, dengan kasih sayangmu engkau bisa memberiku makan. Nah, ini makanan yang kita ajak untuk diruhani, ya kan, ben gak muspro. Semuanya bisa diruhani, ya kan. Pertemuan siang hari ini juga meruhaniyah. Kenapa? Contoh, jenengan lak wis gak ngreken sih bah lungguh ngisor, bah klosowan tok, kudune lek jenenge nopo safari, sarasen kan di hotel ya. Kudune. Nah, tetapi itu kan pikiran. Tetapi ketika meruhaniyah seperti ini, gak ngreken jenengan. Gak ngereken bah nek ngarep iki ori, bah Kiwibi, bah Rois, tapi sudah tidak terlihat. Panjenengan tidak melihat apa nggih? Bentuk fisiknya. Lah panjenengan sudah memandang dengan kedalaman nurani. Ini meruhaniyah. Sudah gak ngereken rusak jam 2 jam. Nah, ruhaniyah inilah yang kemudian oleh Allah, kata Mas Ori tadi, wahai hambaku, ketika engkau ingin mencintaiku, kata Allah di atas kursi, maka ikutilah jalan Muhammad, jalan kebaikan. Muhammad maknanya kebaikan, jalan kebaikan. Nah, kebaikan itu sendiri menurut kami tidak bisa ujuk-ujuk baik sebelum benar dulu. Benar menurut siapa? Benar menurut nurani kita yang terhubung terus-terusan kepada Sang Maha Pencipta. Nah, kalau di bahasa ilmiah intuitif, ruhaniyah itu kate gini kok gak pena, itu pasti sering dengan melakukan terjadi itu. Kate gini kok gak pena, golek diterusna mesti ono opo. Nah, itulah terasahnya ruhaniyah. Tinggal
panjenengan dilatih oleh alam untuk mengasah ruhaniyah ini, atau panjenengan melatih sendiri? Lebih aja dilatih dengan alam, tukaran ambil bojo itu juga dilatih, karena energinya keluar, emosionalnya terasah, sensitivitasnya. Ono penggawean ruwet ngoten nggih, sampai geduk-geduk ngeten iki di organisasi ruwet, maka terasah malah kontrolnya pikirannya. Oh mas, anu bedar, nanti mau kesini juga kan? Terus, lek wayai butuh powernya kan, nanti dijaga mas dari powernya. Kui wayai rezeki omah, orang rezeki omah, itu powernya lemah. Tapi lek yang sergap, powernya terangkat. Hanya saja kesadaran kita untuk mengetahui bahwa kontrol, sensitivity dan power ini tidak selaras. Ada orang yang powernya lebih kuat. Kui penggawean ini ngapun ini kerotak-kerotak prak pokok tang ini nah, itu orang yang powernya kuat. Ada orang yang sensitivitasnya kuat, kui gampang bab sensi, bukan baper ya, gampang perasaan. Nah gampang perasaan ini bukan ngeten, wala empatinya pasti akan sangat kuat. Lek wong iki koyok ini mendai, lek aku koyok ini, itu orang yang terasa sensitivitasnya. Nah orang yang kontrolnya kuat itu pemikir, konseptor biasanya. Oh kudu detail iki, kudu ini. Nah hidup ini itu tiga-tiganya harus berjalan. Nah inilah yang kemudian oleh guru kami diberikan kalimat kesadaran kosmik atau kesadaran semesta. Satu analogi terakhir ya, kadang-kadang kita itu kan tidak bisa bertahan, seolah-olah tidak bisa bertahan akan tekanan-tekanan hidup untuk menemukan diri materi. Contoh, ketika masalah ini kisah menten nih, nah ini masalah. Nah, terus kemudian pikiran atau diri kita secara keseluruhan itu sak menten. Masalahnya kelihatan? Enggak. Kalau dibalik, masalahnya sak ini, terus mari ngono diri kita ngomong sak ini, nah itu sumpah jelas. Kenapa? Inilah yang kemudian kita menamakan gak masuk akal, gak masuk logika. Bayangkan Bu, Pak, ketika kesadaran kita, saya tak pakai bahasa kesadaran mas ini, kesadaran kita itu gede nih sak ini, masalah sak ini gak krosok. Bayangkan ujian ya stimulus. Bayangkan kesadaran kita itu besarnya se-Yogyakarta. Ono masalah, ono tekanan, ono pikiran, apa-apa gak kerasa pasti selesai. Bayangkan kesadaran kita itu gedene sak donya. Piye entengnya? Bayangkan kesadaran kita ini semesta. Maka itulah yang disampaikan Kiwibi, inna awliya illahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hatinya yang mensamudra. Kenapa dipakai bahasa samudra? Karena samudra ketika kita lihat tidak ada tepinya. Terakhir kata guru kami tadi Kang Mas Orik menyampaikan bahwa kita hanya outbound. Itu wamal hayatud dunya lahwun wala'ib. Sak temani sesungguhnya dunia ini hanya permainan dan sendau gurau belaka. Terus apa kudu guyon? Ya guyon. Apa kudu seneng? Ya seneng. Tetapi guyon yang mengarah kepada kesadaran kosmik, seneng yang mengarah kepada kesenangan, kepada cinta ilahiyah. Maka di dalam outbound guyonan kita di dunia ini, ayo sing serius yang guyon. Ya ketika bersilaturahim, iki lek cara malaikat, iki kanca-kanca sing iki lagi guyon, iki guyone lek silaturahim. Ya guyon kita yang serius, itulah yang kemudian ketika kita menemukan diri kita dinamakan the best performance. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.